Richard Bennett, Siarah Panggilan yang Terputus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini lewat channel YouTube saudara Patri Smith, kita dihadapkan pada kisah yang viral dan mengundang tanya. Richard Bennett, seorang imam Katolik asal Irlandia yang selama lebih dari 2 dekade mengabdi dalam pelayanan gereja Katolik, akhirnya meninggalkan panggilannya dan mengaku menerima keselamatan hanya oleh iman kepada Kristus, tanpa gereja, tanpa sakramen, tanpa tradisi. Banyak yang bertanya, apakah ini pertobatan sejati, ataukah justru bentuk kemurtadan dari tubuh Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik? Mari kita telusuri bersama dengan hati terbuka, namun teguh dalam iman. Refleksi ini saya bagi menjadi 8 bagian. Bagian pertama, mengenal Richard Bennett dan pilihannya. Richard Bennett adalah seorang imam Dominikan yang aktif melayani di Trinidad selama bertahun-tahun. Ia mengaku mengalami krisis iman setelah sebuah kecelakaan serius, dan dari proses refleksi panjang, katanya ia menemukan bahwa ajaran Katolik tidak setia pada Injil sejati. Dalam narasinya, ia menyimpulkan bahwa gereja Katolik telah menambahkan tradisi manusia pada kebenaran Alkitab, dan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman pribadi kepada Yesus, tanpa sakramen, tanpa otoritas gereja. Bagian kedua, membedah argumennya iman versus tradisi. Poin utama dari argumen Bennett adalah dikotomi antara kitab suci dan tradisi. Ini bukan hal baru. Para reformator pun mengusung semangat sola scriptura. Tapi pertanyaannya, apakah kitab suci pernah mengajarkan bahwa hanya kitab suci yang menjadi satu-satunya sumber kebenaran? Tidak. Kitab suci sendiri menegaskan pentingnya tradisi yang hidup. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus menulis, "Sebab itu berdirilah teguh dan peganglah segala ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis." Ini berarti bahwa tradisi apostolik yang diwariskan dalam dan oleh gereja memiliki otoritas yang sah. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan keselamatan melalui perbuatan semata atau melalui ritual kosong. Gereja mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah sola gratia, melalui iman per fidem, namun iman yang bekerja dalam kasih, fides que per caritatem operatur, Galatia 5 ayat 6. Jadi keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi respons aktif terhadap anugerah Allah melalui iman yang nyata dalam kehidupan. Bagian ketiga, sakramen, saluran rahmat
bukan beban hukum. Richard Bennett meninggalkan gereja karena merasa bahwa sakramen adalah tambahan terhadap Injil. Namun dari sudut pandang iman Katolik, sakramen adalah rahmat yang kelihatan dari Allah yang tak kelihatan. Sakramen bukan beban, tapi pelukan kasih Allah yang konkret. Yesus sendiri yang menetapkan sakramen. Ia membaptis, memberi tubuh dan darahnya, mengampuni dosa, dan menetapkan para rasul sebagai pelayan rahmat itu. Meninggalkan sakramen sama seperti menolak tangan yang diulurkan oleh Kristus sendiri. Bagian keempat, gereja tubuh Kristus yang hidup. Bennett memilih meninggalkan tradisi untuk mengejar Yesus sejati. Tapi Yesus yang sejati tidak bisa dipisahkan dari gerejanya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, Yesus berkata kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal Saulus menganiaya gereja. Di sini jelas bahwa Kristus dan gereja adalah satu tubuh. Maka meninggalkan gereja yang didirikan Kristus, yang memiliki kesatuan historis, ajaran, dan sakramen sejak para rasul, adalah perpisahan dari kepenuhan Kristus sendiri. Bagian kelima, pertobatan atau murtad. Dari sudut pandang Katolik, seseorang yang secara sadar dan sukarela meninggalkan iman yang benar dan menyangkal ajaran gereja yang kudus, sedang melakukan tindakan yang disebut kemurtadan. Tentu hanya Allah yang menghakimi hati, tapi gereja punya tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran demi keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak menghakimi Richard Bennett sebagai pribadi, tetapi sebagai umat Katolik, kita harus menyampaikan kebenaran bahwa keselamatan bukan soal preferensi pribadi, melainkan kesetiaan pada rencana Allah melalui gerejanya. Bagian keenam, apakah gereja tak pernah salah? Bennett tampaknya kecewa oleh realitas di dalam gereja, dosa para imam, skandal, atau kekecewaan pribadi. Namun jangan kita tertipu. Yesus tidak pernah menjanjikan gereja yang tanpa cela manusiawi. Dia berjanji akan hadir di dalamnya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bahkan di antara 12 rasulnya pun ada pengkhianat. Namun itu tidak menghapus otoritas yang diberikan kepada mereka. Demikian pula gereja tetap kudus, bukan karena anggotanya sempurna, tapi karena Kristus sendiri yang menguduskannya. Bagian ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Sebagai umat Katolik di zaman digital, kita harus waspada namun tidak takut. Kisah seperti Bennett bisa mengguncang iman, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan cinta kita akan iman Katolik.
baca kitab suci dalam terang gereja, hayati sakramen sebagai rahmat, tanggapi panggilan kekudusan dengan setia. Dan bila Anda memiliki teman yang bingung setelah melihat video semacam itu, jangan menjawab dengan kemarahan. Jawablah dengan kasih, kejelasan, dan doa. Bagian ke-8 penutup. Gereja Katolik tidak dibangun di atas pribadi manusia, tetapi di atas Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru, dan para rasul yang dipilihnya. Dalam setiap tantangan, gereja tetap berdiri, karena Ia yang mendirikannya adalah setia. Semoga refleksi ini menjadi kekuatan bagi Anda, dan semangat Roh Kudus memberi Anda kebijaksanaan untuk selalu tinggal dalam kebenaran yang penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.